ya ahlul kubur, antum salafuna wa nahnu bil asari, yaghfirullahu lana wa lakum wa yarhamullah al mustaqdimin minkum wal mustakhirin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Kembali kita baca doa karena kita masuki kembali yaitu tanah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haramuka wa amnuka wa baladuka wa dami wa sya'ri wa bashari wa jami'i a'dai 'alan nar. Allahumma aminna min 'adzabika yawma tab'atsu 'ibadaka warzuqna ma razaqtahu awliya'aka wa ahla ta'atika. Allahumma waffiqna li husnil adabi wa fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Rabbana taqabbal minna ma kana salihan wa aslih lana ma kana fasida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita kembali yaitu menjadi daripada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita sekalian. Kemudian kita lanjutkan yaitu ke Jabal Nur. Kemudian di atas ada gunung, itu disebut daripada Gua Hira. Maka dilaksanakan tempat ya Rasulullah SAW yaitu di ketika bulan Ramadan melaksanakan daripada khalwatnya atau uzlahnya atau masukkan diri daripada musyrikin Mekah Al-Mukarramah. Maka untuk cerita daripada Jabal Nur Gua Hira itu kita serahkan kepada ustaz kita. Terus sih guru mau merah nah nyuting masih biar aja sibuk. Kita yang sebelah kanan nanti ya ada gunung yang paling tinggi, itulah Gua Hira. Tapi kita tidak turun. Kalau mau Bapak Ibu biasanya belum bawa malam, karena agak hawanya dingin, jadi agak mudah, nggak terlalu panas kalau malam. Malam juga tidak ada kegiatan, jadi habis sisa itu kan tidak ada kegiatan untuk Bapak sembahyang. Jadi malam biasa dibawa. Tambahkan. Coba jalan lurus saja. Ya tuh ada tabrakan. Biasanya Bapak Ibu sekalian, maaf aja yang mudanya ya. Karena yang muda-mudanya itu ya sering terjadi. Ya karena dia tidak merasa yaitu untuk beli mobil. Yang belikan mobil siapa? Bapak dan ibunya. Jadi dia tidak terasa yaitu kepayahan cari uang. Makanya dia semau di sini umumnya itu belum masuk percaya untuk bawa mobil. Sebelah kanan kita ya, sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita inilah yaitu daerahnya yaitu Jabal Nur.
Kemudian yaitu di atasnya ada gua Hira. Coba lihat Bapak Ibu. Lihat kan yang putih-putih itu. Itu orang yang ada yang putih-putih kecil. Itu orang yang naik itu. Ya. Kemudian guanya turun, ya guanya turun. Dari atas itu turun. Di dalam apa guanya? Itu ada bisa 2 orang sembahyang. Satu berdiri, satu duduk. Hanya 2 orang bisa masuk ya di atas. Jadi itu Jabal Nur, yaitu wahyu yang pertama, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala perantara malaikat Jibril yang membawakan wahyu yang pertama. Itulah tempatnya, yaitu khalwatnya atau uzlatnya, memasingkan diri Rasulullah SAW daripada keadaan orang musyrikin Makkah. Itu bukan menerima, bahkan yaitu marahnya luar biasa, apalagi setelah yaitu Rasulullah menyampaikan terang-terangan. Ya, itulah ketika yaitu Rasulullah SAW Bapak Ibu yaitu berumur 40 tahun. Maka juga ketika melaksanakan uzrahnya yaitu di dalam gua tersebut dan dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Kemudian siapa yang memberikan atau mengantar makanannya, itulah Pak Siti Khadijah memberikan makanan Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah bukan naik ke atas, Rasulullah turun. Kemudian pertemuannya yaitu di Masjid Ijabah. Itu nanti kita lewat ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW maka sudah umur sempurna 40 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala yaitu merintahkan kepada Pak Jibril, turunkanlah kepada Pak Muhammad, kemudian sampaikanlah, ajarkanlah yaitu Al-Qur'an. Maka yang pertama diajarkan itu surah Iqra ya. Yaitu kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terusnya maka Sayyidina Jibril menyampaikan kepada Muhammad, ya Muhammad Iqra. Kemudian Rasulullah menjawab, nama biqari'in, aku tidak bisa membaca. Memang betul, karena Rasulullah tidak pernah yaitu duduk di bangku sekolah. Kemudian dipeluk oleh Sayyidina Jibril, kemudian dilepaskan kembali. Kemudian Sayyidina Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad Iqra. Kemudian Rasulullah menjawab, itu jawaban yang pertama. Kemudian dipeluk oleh Sayyidina Jibril lagi, kemudian dilepaskan. Kemudian ketiga, ya Muhammad Iqra. Maka negeri dan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW dengan mudah yaitu membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka itulah wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah SAW ketika berada di dalam gua Hira tersebut. Maka Rasulullah SAW terkejut karena belum pernah itu bertemu seseorang tersebut. Maka Rasulullah sangat bentar, kemudian yaitu pulang ke rumah. Kemudian pulang ke rumah, maka terkejut istrinya karena Rasulullah SAW dalam keadaan tidak gemetar dan terasa kelihatan takut. Maka ditanya oleh istrinya tercinta itu Siti Khadijah, apa yang terjadi? Maka Rasulullah menceritakan, ketika aku berada yaitu di Gua Hira, maka ada seseorang yaitu memerintahkan untuk membaca. Dan Rasulullah langsung hafal. Kemudian bacakan yaitu kepada Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, jangan engkau takut gemetar, karena engkau yaitu orang yang benar dan orang yang membantu kepada orang yang menghajarkan. Maka itulah daripada Siti Khadijah bermacam-macam agar Rasulullah SAW itu tidak takut lagi dan tidak gemetar lagi. Kemudian Rasulullah SAW berkurang dengan ketakutan daripada pertemuan yaitu seseorang tadi yang belum dikenal oleh Sayyidina Rasulullah SAW daripada Sayyidina Abu Jibril alaihissalam. Kemudian ini ada Masjid Ijabah ya, ini Masjid Ijabah.
belakang. Yang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Sebelah kanan dia ada masjid di Bapak Ibu. Dan tulisannya juga tertulis ijabah. Ya. Itu ada masjid kecil. Itulah masjid yang disebut ijabah. Di sinilah yang Siti Khadijah yaitu menyampaikan ataupun membawakan makanan dan memberikan kepada Rasulullah SAW ketika berada yaitu di Gua Hira, supaya jangan ketahui mereka yaitu Rasulullah SAW apa tersebut. Nah itulah wahyu Rasulullah SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yaitu Al-Quran turun sesuai dengan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yaitu kita lanjutkan. Alhamdulillah.